Selamat pagi Pak Richard dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Averina Winston, saya sendiri Masa Hasri, Nisri Narania, dan Wahida Putra akan melakukan presentasi mengenai teori etika moral kami serta penerapannya pada dua kasus yang telah diberikan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian singkat dari teori kami, di mana pandangan ini mengutamakan otentisitas, toleransi, fleksibilitas, dan kebebasan individu sebagai prinsip moral utama. Dalam konteks ini, moralitas tidak dianggap sebagai kategori tetap atau absolut, tetapi sebagai sesuatu yang kontekstual dan dinamis, tergantung pada niat, situasi, serta keadilan terhadap semua pihak yang terlibat. Kami juga mengadopsi prinsip open-mindedness untuk menghormati perspektif yang beragam dan menghindari penilaian yang sempit atau rigid. Oke, selanjutnya terdapat beberapa aspek utama pandangan dari kelompok kami. Yang pertama itu moralitas berdasarkan kontekstual. Moralitas berdasarkan kontekstual ini berarti tindakan moral yang dilakukan dapat dinilai berdasarkan benar atau salah yang dipengaruhi oleh konteks situasi tertentu, bukan oleh aturan atau prinsip dasar moral universal yang kaku. Tindakan moral dibuat dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti situasi, niat, dan dampak tindakan tersebut apakah merugikan orang lain atau tidak. Yang kedua, kebaikan dan kejahatan sebagai spektrum. Kami percaya bahwa tidak ada individu yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya jahat. Setiap orang itu berada dalam spektrum tertentu yang dinilai berdasarkan sejauh mana tindakannya membawa lebih banyak manfaat daripada kerugian. Hal ini menghindari pandangan hitam putih terhadap moralitas dan memberikan evaluasi yang lebih realistis. Yang ketiga, keadilan dan penghormatan. Nah, moralitas ini harus mengutamakan penghormatan terhadap hak individu tanpa memandang bulu atau memunculkan adanya diskriminatif. Dalam setiap keputusan moral, penting sekali untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan keadilan dan tidak ada yang dirugikan secara tidak adil. Yang terakhir yaitu fleksibilitas dan open-minded. Aturan moral tidak bersifat kaku tetapi dapat disesuaikan dengan situasi tertentu. Hal ini mencerminkan bahwa dunia dan manusia itu sifatnya tuh dinamis, sehingga pengambilan keputusan moral harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan kompleksitas situasi. Jadi pada slide kali ini saya akan menjelaskan prinsip umum dari kelompok kami. Yang pertama ada menghormati kebebasan individu selama tindakan tersebut tidak merugikan atau melanggar hak orang lain. Yang kedua, mengutamakan keadilan dalam setiap tindakan dengan mempertimbangkan dampaknya pada semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, menilai suatu tindakan tidak hanya berdasarkan hasil akhirnya, karena ada juga niat, konteks, dan tujuan yang mendasari tindakan tersebut. Jadi pada slide kali ini yang telah dibuat oleh kelompok bertujuan untuk membantu mengambil keputusan moral dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya panduan praktis. Yang pertama, apakah tindakan ini dapat merugikan orang lain? Sebelum bertindak, kita perlu bertanya tentang pertanyaan ini agar kita mengetahui konsekuensinya. Step kedua, melakukan evaluasi dari setiap tindakan. Dengan melakukan evaluasi dari setiap tindakan, kita bisa mengetahui sejauh mana tindakan tersebut membawa manfaat bagi orang lain. Yang ketiga, bersikap fleksibel. Kita perlu memahami bahwa tidak semua situasi dapat dihadapi dengan aturan yang kaku. Dengan mempertimbangkan konteks dan keadaan unik dalam setiap keputusan, serta tetap terbuka terhadap sudut pandang yang baru, bisa membantu kita mencari solusi terbaik tanpa melanggar prinsip moral dasar. Yang keempat, menggunakan prinsip keadilan sebagai pedoman. Dengan menggunakan prinsip keadilan sebagai pedoman untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhatikan semua pihak yang terlibat, dengan itu kita tidak bersifat egois. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi terhadap dua kasus. Pada kasus pertama yaitu media sosial. Seharusnya tidak diakses oleh pelajar lebih dari 1 jam setiap harinya. Untuk analisis moral, yaitu kebebasan individu. Kami percaya bahwa pelajar memiliki hak untuk menentukan sendiri cara mereka menggunakan waktu, termasuk akses ke media sosial. Membatasi waktu secara ketat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan mereka. Tanggung jawab individu. Pembatasan waktu tidak memberikan ruang bagi
pelajar untuk belajar mengelola waktu dan kebiasaan mereka sendiri. Perbedaan kebutuhan. Media sosial bukan hanya alat hiburan, tetapi juga alat untuk belajar, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi. Pembatasan waktu yang kaku mengabaikan kebutuhan untuk setiap pelajar. Keputusan moralnya, kami menolak ide pembatasan waktu dalam menggunakan media sosial. Sebagai gantinya, pelajar harus diberi kebebasan penuh. Dengan dukungan edukasi yang memadai tentang penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab. Hal ini memastikan bahwa mereka dapat belajar mengelola waktu dengan baik tanpa kehilangan hak kebebasan mereka. Pada kasus kedua, manusia dapat menikah dengan robot yang sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan manusia tersebut. Untuk analisis moral, kebebasan individu, setiap orang memiliki hak untuk memilih pasangan hidup mereka, termasuk robot. Selama keputusan ini tidak melanggar hak atau merugikan orang lain. Untuk fungsi robot itu sendiri, itu robot yang dirancang yang dapat memenuhi kebutuhan emosional dan sosial manusia, yang mana dapat membantu individu yang kesulitan menjalin hubungan dengan manusia lain, seperti mereka yang memiliki hambatan emosional atau sosial. Untuk keputusan moralnya, pernikahan manusia dengan robot dapat diterima dalam perspektif moral, asalkan keputusan tersebut tidak melanggar hak atau merugikan pihak lain. Hubungan ini dilandasi oleh kebebasan individu yang sepenuhnya, di mana tidak ada paksaan atau tekanan eksternal dalam memilih robot sebagai pasangan, maka hal ini dapat diterima. Selain itu, penting adanya pengaturan yang jelas untuk melindungi hak-hak individu, memastikan bahwa hubungan tersebut tidak menindas atau mengeksploitasi pihak manapun. Sekian teori moral etika dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.